keasriannya juga, terus memanipulasinya juga nggak bisa ngasal gitu. Jadi ya sejarah tempat ini akhirnya sebagian tempat masih diasrikan seperti ini. Jadi setelah kita membedah sejarah dan pemikiran dari Bang Robi, saatnya kita keliling-keliling ke salah satu tempat paling fenomenal di Palangkaraya, Bang. Amin. Amin. Ayo kemana? Oke, Bang. Oke, Bang. Gimana tuh sejarahnya, Bang, ini tempat? Apa semuanya langsung terbangun dalam satu kali tahap, apa bertahap kayak gitu, Bang? Enggak lah, ini tempat ini semuanya melalui perencanaan yang panjang, melalui kolaborasi yang banyak. Jadi nggak hanya satu pihak membuat ini, banyak orang lah gitu. Dan itu nggak hanya orang Indonesia saja, tapi juga dari keterlibatan dari orang dari luar juga. Ya akhirnya jadilah tempat ini gitu. Dan ini mulai dibangun ya, mulai direncanakan dari tahun 90. Cuman mulai dibangun dari tahun awal 2000. Selesai itu mungkin sekitar 2003, 2004 total ini baru selesai. Dan ini baru bagian kecil. Bagian kecil. Itu kita lagi ada di resort. Lagi ada di rumah saya resort atau tempat ya biasanya tempat acara, untuk tempat penginapan. Di sekitar sini lebih besar lagi. Nanti kita sambil ngeliat jalan-jalan sebentar. Nah itu banyak lah perjuangannya untuk ngebangun tempat ini, apalagi generasi-generasi sebelum kita, Bang, ya? Sebelum kita lah gitu. Kita bersyukur aja karena udah ibaratnya udah mereka sudah berjuang sampai tahap ini, tapi kita nggak boleh, kita harus tetap membantu lah agar terus bisa hidup gitu. Oke, Bang, ini kamar hotel ya, Bang, ya? Ya, jadi kalau resort sendiri ada 24 kamar. Bentukannya kayak gini. Ini kita ada 6, ibaratnya 6 rumah yang terpisah. Satu ini ada 4 kamar, tapi semua kamarnya sama. Iya. Dan ini kita ada konsep yang sedikit berbeda aja gitu, kayak dimana kita rasanya lebih outdoor gitu. Lebih outdoor dan lebih menyatu lah dengan kayak alam sekitar dan lebih terbuka lah gitu. Oke, Bang. Berarti misalkan nih ada yang mau birthday party atau ada yang mau honeymoon misalkan, Bang, bisa request set up nggak, Bang? Bisa banget. Kita cater semuanya buat wedding, event, company gathering, family gathering, camping, apa mau acara menginap, mau tidak menginap, itu tempat ini bisa untuk acara-acara itu gitu. Cuman memang kamar kita di sini 24 kamar. 24 kamar. Total berarti 48, Bang, ya. Tapi ada extra bed, saya dengar. Ada extra bed dan kita juga bekerja sama dengan beberapa penginapan lain yang ada di sini untuk kalau misalnya perlu akomodasi lebih. Oh, oke. Seperti ini ya. Mantap sekali, teman-teman. Menurut saya kan lagi istilah namanya staycation nih, Bang, ya. Tapi kan staycation tuh misalnya orang Jakarta terus di hotel tuh tinggal. Tapi kalau yang ini bisa ngasih dua perspektif, Bang. Jadi sekalian dia staycation, dia refleksi ke alam, Bang. Benar. Nah, terkait dengan refleksi ke alam, lagi ramai dibahas tentang masalah mental health kan, Bang, ya. Menurut saya tempat-tempat seperti ini malah bisa buat kita balik ke alam itu untuk ngecas semangat lagi sih, Bang, ya. Dan sejujurnya kita harus aware ya teman-temannya bahwa kesehatan pikiran itu sangat penting, Bang. Penting banget. Apalagi untuk sejenak kita berjalan, untuk keluar dari aktivitas kita yang rutin. 9 to 5 atau apapun plus sekarang WFH dan yang lain-lain. Ya kita setidaknya bisa rehat sejenak lah dan juga bernafas sedikit, apalagi kalau misalnya kita di alam, kita bisa nge-refresh diri kita. Dan itu memang kita ada program juga namanya forest trekking. Sebenarnya namanya itu forest bathing itu ketika kita menggunakan alam atau ya lingkungan hutan untuk kita nge-refresh atau nge-recharge diri kita. Itu juga ada dampaknya juga secara psikis, dampaknya juga secara apa yang dikeluarkan oleh badan, reaksi terhadap lingkungan yang ada di sekitar dia ketika dia ada di hutan. Itu juga akan nge-refresh pikiran juga, dan juga apalagi kayak kalau tadi kamu bilang mental health, ya itu akan ngebantu banget sih, untuk kayak memberi kita sedikit waktu untuk juga untuk berpikir, Bang. Yang menurut saya sebenarnya kalau mungkin orang mikirnya itu biasa aja, Bang, yang nggak penting, ya wajar lah kalau misalkan stres, misalkan kamu ini kurang ngopi. Tapi menurut saya lebih dari sekedar kurang ngopi, Bang. Iya, benar. Harus ada waktu sendiri untuk
menung kayak gitu. Iya. Tempat ini sip banget Bang ya. Iya. Oke, nah habis ini kemana nih Bang? Hutan. Bang, kita sudah berada di daerah hutan di Tungan Sari Bang ya. Iya. Kalau boleh tahu nih diceritakan ini Bang, ini sejak memang diciptakan untuk tetap asli seperti ini atau memang ini sudah pernah di apa Bang, diolah? Diolah. Iya, memang kalau kita kan punya prinsip juga untuk memperdulikan lingkungan. Betul. Mau kita kembangkan secara masif juga tidak akan, akhirnya juga estetika juga akan hilang. Betul. Malah justru kayak tempat-tempat kayak gini yang bener-bener memperlihatkan nilai-nilai Kalimantan sendiri. Ya akhirnya kita nggak mapping lah dalam suatu pengembangan suatu real estate atau suatu tanah itu, kita harus punya jelas visinya mau kemana. Akhirnya kita nggak hanya asal ngebabat. Kamu kalau tahu kita sangat strict banget sama pemotongan pohon di tempat ini. Hanya pohon-pohon yang benar-benar membahayakan doang. Kalau tidak membahayakan, banyak pohon-pohon yang kita nggak akan potong di sini. Sampai rumah pun juga sama. Berapa luas tanah dan berapa luas yang hanya boleh dibangun rumah, sementara sisanya halaman rumah. Makanya tempat-tempat kayak gini kebanyakan masih kita asrikan. Apalagi yang berhubungan dengan sungai. Ini kan nggak boleh sama sekali ya kita apa-apain dalam arti. Kalau sungai kan memang secara lingkungan kita harus terlalu menjaga kanan kirinya, keasriannya juga, terus memanipulasinya juga nggak bisa ngasal gitu. Jadi ya sejarah tempat ini akhirnya sebagian tempat masih diasrikan seperti ini. Oh, banyak kamu kan? Benar, asri. Oke. Tapi ya kayak gini lah yang kita ingin, suasana kayak gini. Dipertahankan gitu. Betul Bang. Iya. Menurut saya kan lagi zamannya banyak orang bilang globalisasi itu penting kan Bang ya. Yeah. Tapi menurut saya oke kita secara pemikiran global, tetapi kita secara hidupan harus punya prinsip kita sebagai orang timur. Nah, yang itu yang menurut saya sekarang kita bertanya. Kalau contoh Bang, misalkan Amerika, mereka punya budaya American Dream. Yeah. Jadi siapapun yang ke Amerika, mereka bisa punya kesempatan yang equal. Nah, kalau Indonesia apa Bang? Indonesia ya budaya-budaya kita lah. Itu udah pasti. Budaya-budaya kita apa? Budaya kepercayaan kita, secara spiritual juga, nilai-nilai agama kita, Kedekatan dan alam Bang. kedekatan dengan alam juga. Nah itu kan kalau kita ngomongin budaya, kadang juga ritual-ritual yang kita jalani secara budaya atau kegiatan-kegiatan budaya pasti akan selalu berhubungan dengan nilai-nilai dari alam. Itu pasti juga gitu. Apalagi juga seperti di Kalimantan ini. Betul. Mau kita di Jawa, mau kita di Bali, Sumatera, pasti Betul. semua berkecimpung juga dengan alam gitu. Alam. Dan itu tidak ada kok banyak budaya-budaya lain yang di luar sana juga mempercayai hal yang sama, suku-sukunya dan yang lain gitu. Tapi khususnya di Indonesia, budaya-budaya itu sangat kental kemana kita pergi. Coba kita keluar negeri, berapa sering kita mendengarkan azan, berapa sering kita diingatkan untuk kembali percaya gitu, atau kembali menenangkan diri juga gitu. Jarang banget. Kalau di sana kan go kayak lari terus gitu. Hustle terus. Ya akhirnya mereka orang yang di barat pun juga nggak gampang untuk mereka mendapatkan ketenangan. Tingkat depresi itu banyak loh di sana. Apalagi di salah satu negara yang gue usah sebut itu ada hutan yang memang tempat kalau anda stres bunuh diri di situ kan Bang ya. Ya itu menurut saya ya betul Bang. Iya, Indonesia terlepas dari apapun punya hal yang orang lain nggak punya. Tapi membuat orang bangga dengan Indonesianya itu Bang, gimana caranya? Mungkin konten ini bisa jadi antitesis nih Bang dari misalkan netizen yang ribut di sosmed, ribut nggak jelas. Maksudnya ini salah satu sarana kita untuk mempersatukan lah Bang, dengan balik ke alam. Iya sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kayak sosial media, kita ngomongin globalisasi, itu kan termasuk juga keterbukaan informasi dan keterbukaan orang untuk bertindak sesuai kehendak. Cuman mereka kan semua itu juga ada etika. Seperti halnya kita juga dari kecil diajarin etika dari budaya kita gitu. Termasuk kadang apa etika kita yang kita bawa ke sosial media, sebenarnya ini ranah yang sangat baru gitu. Dan kita ada berapa generasi yang bercampur aduk dengan sesuatu yang baru ini. Maka dari itu ya pastilah banyak beda-beda cara orang, perspektif, dan semua kan bergantung latar belakang. Tapi kuncinya yang kalau aku sadari ya,
semua keluh kesah orang di sosial media soal ini soal itu, mereka kenapa sih orang responnya kayak gini ini di akhir hari itu toleransi kita diri kita sendiri juga atas segimanapun kita terpengaruhi oleh itu gitu. There will always be haters, no matter what, ya kan. Akan ada selalu orang yang pandangannya lebih ekstrim daripada yang ada pandangan orang yang lebih. Tapi ketika kita terpancing dengan itu, apa bedanya etika kita dengan mereka? Betul. Dalam arti ya kita sabar dan kita tenang, kita tahu nilai kita. Ya, akhirnya asumsi itu pasti selalu ada. Gimana pun juga orang berasumsi A, B, C, D, tapi kita tahu nilai kita tuh seperti apa. Dan yang penting itu sih. Dan maksudnya globalisasi adalah bukan suatu yang juga Harus ditakuti. Cuman memang menurut aku ini proses. Ya masyarakat kita di Indonesia khususnya dengan dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam generasi, masih membiasakan diri mereka untuk bagaimana beretika baik dan menyesuaikan zaman. Oke. Ini kita kesana lagi nih Bang. Teman-teman, kita sudah sampai nih di penghujung diskusi kita yang sangat menarik banget. Jadi jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan juga kalau ada waktu dan ada rezeki, silahkan banget datang ke sini. Either misalkan mau santai di restorannya, berenang di kolam renangnya, atau bahkan staycation di sini. Ya nggak sih Bang? Benar. Dan ataupun mau lihat alam kayak gini, kita juga ada program-programnya juga. Oh jadi kayak trekking itu ada programnya Bang ya? Ada. Nah itu pas banget teman-teman. Maksudnya kita yang ada, ini ada alternatif, bahkan bisa jadi tujuan utama untuk kita meningkatkan industri kreatif kita Bang. Benar. Jangan mendukung industri dari daerah dulu. Sebelum kita berpikir keluar, saatnya untuk menguatkan dari internal. Benar. Salah satunya dengan kembali ke alam sini. Boleh saya minta closing statement dari Abang nggak Bang? Tentang refleksi kehidupan kita nih Bang. Kita bicarakan sejak dari awal tentang sejarahnya, tentang bagaimana kita memandang masa depan. Dan saya minta tolong satu kata Bang dari Abang, satu pendapat tentang kolaborasi Bang. Apa arti penting kolaborasi dan apa yang ingin Abang highlight sebagai penutupan diskusi kita ini? Ya mungkin pertama kolaborasi ya. Kolaborasi Bang. Ya kita dari awal kita hidup itu kita selalu hidup secara grup ya, manusia. Kita nggak bergantung terhadap satu sama lain. Itu cuma soal kita ingin atau tidak untuk kolaborasi dengan satu sama lain gitu. Nah, penting kolaborasi karena kita bisa saling mengisi. Betul. Apa yang kekurang dari kita. Kita bisa aja menggerakkan semua sendiri. Pasti bisa juga. Betul. Cuman ketika adanya satu kolaborasi pasti akan ada sesuatu yang lebih hasilnya akan jauh lebih banyak lagi. Lebih optimal lah gitu. Itu penting banget dan kita sebagai society, kita sebagai manusia itu selalu hidup berdampingan. Kolaborasi itu penting. Ya kita juga sebagai penggiat-penggiat usaha atau di bidang apapun, kita nggak bisa hanya ibaratnya lo gue lah gitu. Betul. Ya kan? Betul. Kita butuh supporting, kita perlu expert, kita perlu relation sama banyak orang, itu penting. Iya. Akhirnya ya gimana cara kita menurunkan ego. Betul. Kadang kita harus memikirkan juga kita juga nggak bisa apa aja kita yang maunya kita doang nggak bisa. Kita harus bertemu di tengah dengan berbagai macam pihak. Kita menguntungkan, dia juga menguntungkan. Kalaupun ada rugi, sama-sama rugi itu ditanggung, nggak hanya sepihak. Betul. Jadi konsekuensi tanggung bareng-bareng. Betul. Dan kalau misalnya dari semua omongan, dari semua interview ini kita, kenapa aku bawa kamu kesini? Iya, kenapa closingnya di sini Bang? Kenapa? Apakah kembali ke alam Bang atau kayak gimana Bang? Iya coba. Nggak perlu dijelaskan. Kita cuma perlu menggunakan sense kita. Kita nafas, kita dengar, walaupun ada suara dangdut ya, acara nikahan sebenarnya. Tapi dengerin aja. Ya kita datangnya dari sini. Kita lahirnya dari alam gitu. Dalam arti ya sebelum ada peradaban, iya semua mulai dari sini. Secara natural manusia juga akhirnya balik ke alam, sama juga akhirnya balik ke tanah. Ya mungkin itu yang keterikatan itu yang kalau misalnya hilang itu merasakan timbul rasa-rasa yang mungkin
resah. Makanya ketika kita ada di sekitar tempat seperti ini di alam, alam kan banyak, bisa laut, bisa hutan, bisa Betul. gunung, tergantung interest masing-masing. Betul, betul. Dia akan memberi rasa itu pulang. Ini tuh asal kita gitu. Dan bisa kita berdiam sejenak aja di sini, bernafas, merasakan, mendengar. Ya ini tempat yang emang memberi kita suatu kenyamanan. Dan kita mengapresiasi tempat kayak gini sudah berapa persen dari dunia ini yang tersisa, Betul, ya kan? betul. Dan itu akan terus hilang. Apa yang ada sekarang, gimana cara kita mendapat keseimbangan? Itu sih. Oke. Berarti itu Bang yang bisa kita highlight tentang selain keseimbangan, kembali ke alam, dan yang paling penting menurut saya Bang adalah bahwa sadar bahwa hidup ini nggak bisa sendiri Bang. Ya. Momen ketika kita masa hidup mampu sendiri atau di atas orang lain, nah momen itu itulah saat kita gagal menurut saya Bang. Ya. Karena kalau kita merasa sendiri itu melawan fitrah sudah dari manusia, bahwa manusia itu makhluk sosial, homo socius kata Aristoteles, Ya. dan harus berkolaborasi. Dan makasih banyak juga ini teman-teman, maksudnya Bang Robi sudah mendukung selain saya pribadi dan juga Perantau Berkarya Kalimantan Tengah Selalu. untuk melaksanakan kegiatannya di Iya, sini. Nanti mungkin di video selanjutnya kalian bisa lihat footage dari kegiatan kami, dan itu semua berhasil berkat bantuan dari Bang Robi. Iya, Ini makasih. tidak lebay Bang, tapi pada faktanya saya sangat menyarankan teman-teman untuk bisa datang ke sini. Tapi lebih penting lagi jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, Thank you. makasih Bang Robi ya. Makasih. Sampai jumpa teman-teman. Nonton lagi di video selanjutnya. Bye.